Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Gustianto, SPD MPD, selaku dosen ilmu pembelajaran PPKN SD. Perkenalkan, nama saya Wanda Hamidah, selaku moderator pada hari ini. Kemudian di samping saya ada rekan saya Andi Irwana, kemudian Hidayah dan Firna Aulia. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang konstitusi dan undang-undang dasar tahun 1945. Baiklah, tanpa berlama-lama, pemateri pertama akan menjelaskan materi selanjutnya. Baik, di sini saya menjelaskan pengertian konstitusi. Konstitusi atau undang-undang dasar dalam bahasa Latin disebut constitutio. Dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan biasanya dikodifisikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Kemudian ada beberapa definisi konstitusi dari para ahli. Yang pertama dari Herman Heller, di mana dia membagi pengertian konstitusi menjadi 3 bagian. Yang pertama, konstitusi dalam pengertian politik sosiologi, yaitu konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Kemudian yang kedua, konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya menjadikan suatu kesatuan kaidah hukum konstitusi. Dalam hal ini sudah mengandung pengertian yuridis. Kemudian yang ketiga ada konstitusi atau undang-undang yang dapat dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati oleh negara atau pejabat-pejabat negara sekalipun. Kemudian yang kedua ada dari Casey Well, di mana dia mengatakan bahwa konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan. Kemudian yang ketiga ada dari M. Foley Lopez, mengatakan bahwa konstitusi berasal dari kata constituer dalam bahasa Perancis yang berarti membentuk atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Kemudian yang keempat ada Lord James Brace, mengatakan bahwa konstitusi adalah kerangka negara yang diorganisasikan melalui hukum, menetapkan lembaga-lembaga dengan fungsi dan hak-hak lainnya. Kemudian yang kelima ada Ferdinand Lassalle, di mana dia mengatakan bahwa konstitusi dalam pengertian yuridis atau yuridis background adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dengan sendi-sendi pemerintahan. Kemudian ada dari A.C. Westlake, di mana mengatakan bahwa konstitusi adalah undang-undang dasar yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan dan menentukan cara kerja badan-badan pemerintahan tersebut. Kemudian yang terakhir ada dari Jim Lee. Konstitusi umumnya dipahami sebagai kontrak sosial yang dibuat sebagai dasar prinsip dasar yang telah ditetapkan negara atau organisasi yang diakui pemerintahan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hidayah kepada yang selamat. Baik, bagian B isi pokok Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian pembukaan dan bagian pasar-pasar. Bagian pembukaan pada umumnya berisi tentang nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa yang bersangkutan. Namun tidak semua negara memiliki bagian pembukaan. Ada beberapa negara yang tidak memiliki bagian pembukaan seperti konstitusi negara Malaysia, Singapura, dan Australia. Pembukaan UUD 1945 berisi 4 alinea pembukaan yang berisi tentang pernyataan luhur bangsa Indonesia. Selain itu berisi juga tentang cita-cita bangsa Indonesia yang ingin membentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea pertama berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak
segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Makna alinea pertama adalah menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan melawan penjajah. Kemudian alinea kedua berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Yang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna alinea yang kedua adalah menunjukkan kebanggaan dan penghargaan akan perjuangan bangsa Indonesia selama ini melawan penjajah. Alinea ketiga berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Makna alinea ketiga ini adalah kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia tidak hanya karena faktor internal, tetapi juga karena berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Makna alinea sebagai berikut. Isi alinea keempat adalah kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna alinea keempat adalah menjelaskan tentang fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia setelah merdeka, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan sendiri yaitu perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Amandemen dalam bahasa Inggris yaitu amandemen yang artinya perubahan. Mengubah artinya mengamandemen artinya mengubah atau mengadakan perubahan. Istilah amandemen sebenarnya merupakan hak, yaitu hak parlemen untuk mengubah atau mengusulkan perubahan rancangan undang-undang dasar. Kemudian ada istilah perubahan konstitusi yang terbagi menjadi dua, yaitu amandemen konstitusi. Dalam hal amandemen konstitusi, perubahan yang dilakukan merupakan addendum atau sisipan dari konstitusi yang asli. Konstitusi yang asli tetap berlaku. Adapun bagian yang diamandemen merupakan atau menjadi bagian konstitusinya. Kemudian ada pembaruan konstitusi. Perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 dilakukan pertama kali oleh MPR pada sidang umum MPR tahun 1999 dan mulai berlaku sejak tanggal 19 Oktober tahun 1999. Amandemen atau Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali. Kemudian ada implikasi Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu implikasi undang-undang atau adalah konstitusi atau akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan dan penerapan Undang-Undang Dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara memiliki peran penting dalam menentukan struktur dan fungsi pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Tirta Aulia. Kepadanya saya serahkan. Berikut adalah beberapa aspek
Implementasi Undang-Undang Dasar 1. Aspek hukum. Dalam aspek hukum, implikasi undang-undang dapat dilihat dari beberapa hal. 1. Pembentukan peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan, penyelesaian sengketa. 2. Aspek politik. Dalam aspek politik, implikasi undang-undang dapat dilihat dari beberapa hal. 1. Pembentukan pemerintahan, pemilihan presiden dan wakil presiden, pembentukan partai politik. 3. Aspek sosial. Dalam aspek sosial, implikasi undang-undang dapat dilihat dari beberapa hal. 1. Pengukuhan dan perlindungan hak asasi manusia, pembentukan masyarakat madani, pengembangan sistem pendidikan. 4. Aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, implikasi undang-undang dapat dilihat dari beberapa hal. Pembentukan sistem ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, pembentukan sistem perpajakan. Dalam keseluruhan, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki implikasi yang luas terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk pembentukan sistem pemerintahan, lembaga-lembaga negara, sistem peradilan, dan sistem pemilihan umum. Beberapa implikasi Undang-Undang Dasar 1945 terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia: pembentukan sistem pemerintahan, pembentukan lembaga-lembaga negara, pembentukan sistem peradilan, pembentukan sistem pemilihan umum. Adapun beberapa dampak positif dan negatif dari adanya implikasi Undang-Undang Dasar, itu 1. Dampak positif, pembentukan sistem pemerintahan yang demokratis, perlindungan hak asasi manusia, pembentukan sistem peradilan yang independen, pembentukan sistem pemilihan umum yang demokratis, pengembangan sistem pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, dampak negatif. 1. Keterbatasan kekuasaan pemerintahan, konflik antar lembaga-lembaga negara. 3. Penggunaan undang-undang sebagai alat politik, keterlambatan dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi, pengabaian hak-hak minoritas. Baiklah, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami membuka ruang untuk bertanya. Saya akan bertanya apa yang dimaksud dengan konstitusi dan apa setiap negara membutuhkannya. Kecil, silakan bagi pertanyaan selanjutnya. Itu saya Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Gangga, kami silakan. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya ingin bertanya, apa yang akan terjadi jika konstitusi tidak dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Jika konstitusi tidak Dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, pertanyaan terakhir oleh Dwi, silakan. Saya mau bertanya bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 mengatur sistem dalam pemerintahan.
punya pertanyaan dari Nurhani, apa yang dimaksud dengan konstitusi dan mengapa setiap negara membutuhkannya? Konstitusi adalah hukum dasar tertulis atau kadang tidak tertulis yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi mengatur yang pertama struktur dan sistem pemerintahan, yang kedua pembagian kekuasaan antar lembaga negara, yang ketiga hak dan kewajiban negara, dan yang terakhir prinsip-prinsip dasar negara seperti ideologi, tujuan negara, dan bentuk negara. Mengapa setiap negara membutuhkan konstitusi? Yang pertama sebagai dasar hukum tertinggi, yang kedua menjamin hak asasi manusia, yang ketiga membatasi kekuasaan pemerintah, yang keempat memberikan kepastian hukum, dan yang terakhir mewujudkan keadilan dan ketertiban. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Cahaya yang akan saya jawab sendiri, yaitu bukan contoh penerapan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu contohnya seperti gotong royong di masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945 tentang persatuan dan keadilan sosial. Kemudian yaitu menghargai perbedaan agama dan suku sesuai dengan pernyataan pada pasal 28E ayat 1 tentang kebebasan memeluk agama dan beribadah. Kemudian contoh selanjutnya yaitu mendapat pendidikan sesuai dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kemudian yaitu mengikuti pemilu sebagai bentuk penerapan pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Kemudian terakhir tidak main hakim seperti dinyatakan pada pasal 28D ayat 1 tentang jaminan asas perlindungan hukum yang adil. Kemudian jawaban dari pertanyaan saya apa dapat diterima atau ada yang mau komen lagi? Terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Gaga yang akan dijawab oleh Hidayah kepadanya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Gaga. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi jika konstitusi tidak dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Jika konstitusi tidak dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan terjadi berbagai konsekuensi serius. Antara lain, pertama, adanya kekacauan hukum dan ketidakadilan. Yang kedua, pemerintah yang tidak legalisme, artinya pemerintah yang tidak berlandaskan konstitusi bisa kehilangan legitimasi atau kebebasannya karena tidak menjalankan kekuasaan sesuai dengan aturan dasar negara. Kemudian adanya penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian ada konflik sosial dan politik, dan yang terakhir dan yang kelima disintegrasi bangsa atau adanya perpecahan. Kemudian terganggunya stabilitas nasional. Jadi melaksanakan konstitusi adalah keharusan mutlak untuk menjaga keadilan, ketertiban dan keberlangsungan negara secara utuh. Baiklah, itulah tadi jawaban pertanyaan dari Gangga. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Dwi yang akan dijawab oleh Firta Aulia. Adanya kami silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi. Bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pemerintahan? Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia yang menjadi dasar dalam pengaturan sistem pemerintahan. Berikut adalah cara Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pemerintahan. 1. Bentuk dan sistem pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 1. Kedua, pembagian kekuasaan. Undang-Undang Dasar 1945 menganut prinsip pemisahan kekuasaan yang dibagi menjadi 3 lembaga utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang ketiga, presiden dan wakil presiden. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur secara rinci kekuasaan dan kewajiban presiden seperti
DPR. Undang-Undang Dasar 1945 memberi kekuasaan pada DPR untuk membuat undang-undang bersama Presiden dan mengawasi pelaksanaan undang-undang dan penggunaan anggaran. Yang kelima, pemerintahan daerah. Undang-Undang Dasar 1945 mengaku dan menghormati pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yang memberi otonomi kepada provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengatur urusan sendiri. Dan 6, lembaga negara lain. Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur lembaga-lembaga seperti BPK, PMK, MMA, dan KPU. Baiklah, itulah tadi jawaban pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Kesimpulan presentasi kita pada hari ini yaitu konstitusi adalah dokumen yang membuat ketentuan dasar yang mengatur struktur dan fungsi pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara serta hubungan antara pemerintahan dan warga negara. Konstitusi berfungsi sebagai landasan hukum, pedoman pemerintahan dan perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Demikianlah presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.